Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola sarung tangan dan sarung kaki untuk bayi yang baru lahir. Ini menggunakan tusuk dasar dan saya membuatnya menggunakan tali serut seperti ini supaya mudah untuk digunakan untuk bayi yang baru lahir. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, benang yang saya gunakan adalah benang katun bambu. Ini benangnya sangat halus ya. Ukuran benang ini sangat kecil dan di keterangan benangnya menggunakan hook nomor 2. Tapi saya akan mengganti hooknya ya. Kemudian ada pembuat pom-pom. Lalu hook yang saya gunakan kali ini adalah hook nomor 4 merek Tulip. Tapi kalau teman-teman ingin membuatnya dengan hook nomor 3 atau nomor 2 boleh, tapi saya sarankan nomor 3 saja, karena kalau nomor 2 nanti polanya jadi terlalu kecil. Jadi kalau memang ingin menggunakan hook yang lain dan lebih rapat rajutannya, gunakan hook nomor 3 ya. Kita akan mulai dengan yang warna ungu. Pertama kita akan membuat sarung tangan bayinya. Awalan magic ring dengan 2 rantai. 1, 2. Kemudian 12 double crochet di ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, terakhir yang ke-12. Rapatkan. Kita slip stitch ya, akhir putarannya slip stitch di puncak DC yang pertama. Puncak DC pertama slip stitch. Nah, di sini ya. Ingat di puncak DC pertama kita slip stitch 2 rantai, 1, 2. Lingkaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan increase DC. Kita mulai dari tempat kita slip stitch, kita isi increase DC. Increase DC pertama, increase DC kedua, increase DC ketiga, increase DC keempat, increase DC kelima, increase DC keenam, increase DC ketujuh, increase DC ke-8, increase DC ke-9, increase DC ke-10, increase DC ke-11, dan terakhir increase DC ke-12.
Akhir putaran, slip stitch tepat di puncak DC pertama. 2 rantai, 1, 2. Lingkaran berikutnya 1 DC increase, dimulai dari tempat kita slip stitch 1 DC increase DC. Ulangi 1 DC increase DC. Ulangi polanya hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir 1 DC increase DC. Akhir putaran, slip stitch di puncak DC pertama. 2 rantai, 1, 2. Lingkaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Nah, kerjakan sampai ke akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama 2 rantai, ulangi lagi 1 DC setiap lubang, buat total 7 baris DC berkeliling. Nah, ini sudah selesai total 7 baris penambahan DC berkeliling ya. Ini di akhir putaran. Saya akan ganti benangnya ke warna kuning. Slip stitch di puncak DC pertama akhir putaran, ganti warna, dua rantai, 1, 2. Nah, yang warna ungu jangan diputuskan ya. Lanjutkan. Kali ini kita akan membuat variasi tusukan. Pertama, di bagian DC yang pertama ini kita akan buat FPDC atau front post double crochet. Jadi dari depan langsung memutar ke dari belakang ke depan seperti ini ya. Kita buat FPDC. Kemudian di sebelahnya 1 DC. Ulangi lagi FPDC. Perhatikan tusukannya ya, jangan sampai nanti bagian atasnya ada yang terisi 2. Yang di sini FPDC. Di sebelahnya DC lagi. Kemudian FPDC lagi. Lalu DC di sebelahnya. Jadi ini berselang-seling ya, FPDC. Kemudian DC. Nah, ulangi terus ya tusukan ini hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. FPDC, kemudian ini DC terakhir, akhir putaran slip stitch di puncak FPDC pertama ini. Awal tadi kan FPDC, slip stitch ganti warna, kembali ke warna ungu, dua rantai, 1, 2.
Kemudian kita ulangi lagi pola yang bagian warna kuning, tinggal ikuti saja ya, sejajar seperti ini FPDC. Kemudian di sebelahnya DC, lalu FPDC lagi sejajar, kemudian DC, FPDC, lalu DC. Nah, lanjutkan terus pola ini hingga akhir putaran. Nanti di akhir putaran kembali ganti warna ke warna kuning. Jangan lupa slip stitch 2 rantai ya. Lalu ganti kembali setelah putaran warna kuning kembali ke warna ungu. Nah, ini sudah selesai. Jadi motif ini ada 4, kuning, ungu, kuning dan ungu ya. 4 baris. Sudah selesai untuk bagiannya. Seperti ini hasilnya, kelihatan kan naik turun. Kemudian ini di akhir putaran kita slip stitch 2 kali, 1 slip stitch, yang kedua putuskan benangnya. Nah, sudah selesai untuk sarung tangan. Selanjutnya kita akan membuat kaos kakinya atau sarung kakinya ya. Masih menggunakan benang warna ungu dan awalan magic ring dengan 2 rantai. 12 DC di ring. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, terakhir yang ke-12. Rapatkan. Akhir putaran slip stitch di puncak DC yang pertama. Puncak DC pertama ya, slip stitch. Dua rantai, 1 2. Lingkaran berikutnya increase DC. Increase DC pertama, kita mulai dari tempat kita slip stitch ya. Increase DC kedua, increase DC ketiga, increase DC keempat, increase DC kelima, increase DC keenam, increase DC ketujuh, sebentar, increase DC ketujuh, increase DC ke-8, increase DC ke-9, increase DC ke-10, increase DC ke-11,
Terakhir increase DC ke 12. Nah, akhir putaran di puncak DC pertama slip stitch 2 rantai 1 2. Lingkaran berikutnya 1 DC increase. 1 DC dimulai dari tempat kita slip stitch, kemudian 2 increase DC. Ulangi 1 DC, increase DC. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Pengulangan terakhir 1 DC, increase DC. Akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama 2 rantai 1 2. Lingkaran berikutnya 1 DC 2 kali increase. 1 DC, 1 DC, increase DC. Ulangi 1 DC, 1 DC, increase DC. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Pengulangan terakhir 1 DC, 1 DC, increase DC. Akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama 2 rantai 1 2. Lingkaran berikutnya 1 DC 3 kali increase. 1 DC, 1 DC kedua, 1 DC ketiga, increase DC. Ulangi 1 DC pertama, 1 DC kedua, 1 DC ketiga, increase DC. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Pengulangan terakhir 1 DC pertama, 1 DC kedua, 1 DC ketiga, increase DC. Akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama 1 rantai. Nah, kemudian kita akan membuat di sini satu pengecilan untuk bagian telapak depan ya. Kita akan buat decrease SC sebanyak 15 kali. Decrease SC pertama, decrease SC kedua, decrease SC ketiga, decrease SC keempat, decrease SC kelima, decrease SC keenam, decrease SC ketujuh, decrease SC ke-8,
Decrease SC ke-9, decrease SC ke-10, decrease SC ke-11, decrease SC ke-12, decrease SC ke-13, decrease SC ke-14, terakhir decrease SC ke-15. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya isi setiap lubang dengan 1 SC hingga akhir putaran. 1 SC ya setiap lubang hingga akhir putaran ini. Dan jumlah SC nya itu ada 30. Nah, lanjutkan 1 SC nya hingga ke akhir putaran di sini. Mendekati akhir putaran, nah akhir putaran slip stitch di puncak decrease pertama ya. 2 rantai, 1, 2. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk lingkaran berikutnya kita akan kembali mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Nah, lanjutkan isi 1 DC setiap lubang hingga akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch 2 rantai, kembali isi tiap lubang dengan 1 DC, buat sekitar 4 baris DC berkeliling. Ingat ya, 4 baris DC berkeliling, dan perhatikan awal dan akhirnya jangan sampai berlebih. Nah, ini sudah selesai 4 baris ya. Ini bagian depannya terlihat mengkerut. Nah, ini 4 baris DC berkeliling. Nah, di akhir putaran ini saya akan kembali mengganti warna benangnya ke warna kuning. Jadi di sini slip stitch ganti warna. Slip stitch di puncak DC pertama. Langsung ganti warna. Dua rantai, 1, 2. Benang yang warna ungu tidak usah diputuskan. Kita kembali membuat variasi seperti yang sarung tangan. Pertama EPDC dan DC ya, seperti ini. EPDC, kemudian DC, FPDC, DC, FPDC, DC. Nah, lanjutkan terus ya hingga akhir putaran. Nanti di akhir putaran ini kita kembali ganti ke warna ungu, kemudian kembali buat tusukan seperti ini, dan kita buat 4 baris selang-seling ya, kuning, ungu, kuning, dan ungu seperti ini. 4 baris totalnya. Nah, ini sudah selesai sarung kakinya, kaos kakinya ya yang ini. Kemudian ini yang sarung tangannya. Untuk selanjutnya kita akan membuat tali serut yang akan saya sisipkan di tengah-tengah bagian atas.
Saya gunakan yang warna kuning. Untuk merajutnya cukup gampang ya, tidak terlalu rumit. Gunakan 2 helai benang agar lebih tebal. Dan hook yang digunakan masih sama, hook nomor 4. Tarik agak lebih benangnya, baru kita mulai membuat rantai. Dan jumlah rantainya adalah 50 rantai. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan hingga 50 rantai totalnya. Nah, nanti di ujungnya kita lebihkan benangnya seperti ini juga untuk tempat menjahit pom-pom. Nah, selanjutnya untuk pemanis kita akan membuat pom-pomnya. Untuk diikatkan di bagian ujung talinya ya. Nah, ini pom-pomnya. Teman-teman bisa menggunakan penggaris, nanti tinggal dililit benangnya, kemudian dijahit bagian tengah dan gunting, atau bisa menggunakan alat pembuat pom-pom seperti ini. Nah, buat agak tebal, nanti kemudian kita akan gunting hingga dia ukurannya kecil seperti ini ya. Karena yang ini kebesaran, kalau dijadikan hiasan jadinya seperti ini tidak sebanding. Jadi kita buat kecil dan padat. Jadi usahakan jahitan pom-pom yang tengahnya kita buat dengan menjahitan menggunakan jarum jahit dan agak kuat. Nah, ini tinggal digunting biar dia rapat ya, hingga seperti ini hasilnya. Nah, ini saya sudah buat ya. Sekarang cara penggabungan semuanya ya. Pertama kita akan gunakan jarum yang besar, jadi tusukkan bagian tali serutnya seperti ini. Nah, ikuti saja bagian yang FPDC nya yang warna ungu. Nah, berselang-seling seperti ini ya, langsung saja kita tusukkan. Untuk ukuran 50 rantai tali serutnya ini sudah cukup, tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu kecil ya. Nah, sudah bertemu seperti ini. Kemudian di bagian ujungnya ini kita ambil 1 helai, kita jahitkan ke bagian pom-pomnya. Nah, kita jahitkan pas di tengah, ambil 1 helai lagi, kita jahitkan agak sedikit berjarak ya dari yang pertama. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita ikat kuat-kuat. Nah, sekitar 3 kali ikatan, baru kemudian kita putuskan sejajar dengan bulu-bulu pom-pomnya. Nah, seperti ini caranya ya. Jadi tidak terlalu rumit. Lakukan hal yang sama untuk bagian kaos kakinya dan yang satu laginya juga. Nah, yang ini juga ya nanti. Nah, ini sudah selesai semuanya. Ini yang kaos kakinya. Bagian yang kerutannya ini untuk bagian telapak bagian depan ya. Kemudian yang ini sarung tangannya terlihat imut ya dengan hiasan pom-pom. Dan ini teman-teman, saya sarankan membuatnya dengan menggunakan benang katun susu ataupun katun bambu ataupun katun Bali, tapi usahakan yang pilih kecil, jangan yang pilih besar, karena kalau pilihnya yang agak besar nanti takutnya terlalu tebal untuk bagian sarung tangan dan kaos kakinya, jadi nanti bisa panas ya kulit bayinya. Dan kalau teman-teman merasa rajutan yang saya buat ini terlihat agak sedikit jarang, dengan menggunakan hook nomor 4 bisa diganti dengan hook nomor 3. Nanti ukurannya tidak terlalu jauh beda, asal kalau dengan hook nomor 2 mungkin nanti akan jauh lebih kecil ya. Jadi lebih baik hook nomor 3 saja yang diganti. Nah, terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.